إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam rezeki dan nikmat. Amin. Sehingga pada pagi ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan serta bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah menghadiri ilmu, mendengarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami kitab Allah. Salawat berangkaikan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah dari surah Al-Baqarah dan juga tafsir dari Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. InsyaAllah ta'ala pembahasan kita pada pagi ini yaitu ayat yang keempat dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan beriman serta kepada kitab-kitab yang turun sebelummu, dan terhadap hari akhir mereka yuqinun, dalam keadaan yakin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan lanjutan dan sambungan sebelumnya seputar siapa itu orang-orang yang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang pertama beriman dengan yang lain, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Di ayat yang keempat ini Allah lanjutkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ciri orang bertakwa berikutnya
yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ada dua perkara yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis. Adapun Al-Qur'an jelas, Al-Qur'an kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril munajjaman minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an merupakan kalamullah, ya, firman Allah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-muta'abbad bi tilawatihi, bernilai pahala bagi siapa yang membacanya. Minhu bada'a, berasal dari Allah. Wa ilaihi ya'udu, dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an jelas kitab. Adapun yang kedua yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis. Yang mana hadis ini ada dua. Yang pertama disebut dengan hadis qudsi, yang kedua disebut dengan hadis nabawi. Hadis qudsi makna dan lafaznya dari Allah. Rasul hanya tinggal menyampaikan, namun tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Jadi dia sama seperti Al-Quran, lafaz makna dari Allah, namun Allah perintahkan tidak digolongkan kepada Al-Quran. Dia menjadi hadis. Ini disebut dengan hadis qudsi. Dan banyak contoh-contoh dari hadis qudsi. Biasa dengan kalimat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi langsung meriwayatkannya dari Allah, namun tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh hadis qudsi, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa saja yang memusuhi waliku, maka dia telah mengizinkan untuk berperang kepadaku. Di antara contohnya juga hadis qudsi, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat kecuali yang aku berikan petunjuk kepadamu. Mohonlah petunjuk kepadaku, aku pasti berikan petunjuk. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang lapar, kecuali aku berikan kepadanya makanan, mohonlah makanan kepadaku, aku berikan. Ya ibadi, kullukum 'alim illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tidak punya pakaian, kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya, mohonlah pakaian kepadaku, pasti aku berikan. Contoh yang lainnya, Rasul SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, law annakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, meskipun kalian berbuat dosa di siang di malam hari, aku adalah Tuhan yang pasti mengampuni. Mohon ampun kepadaku, aku pasti akan mengampuni. Itu di antara contoh hadis qudsi, lafaz dan maknanya dari Allah, tinggal disampaikan oleh Rasulullah SAW, namun atas perintah Allah tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, menjadi hadis.
hadis qudsi. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang kedua adalah hadis nabawi. Maknanya Allah ilhamkan dalam jiwa hati Rasulullah SAW, lafaznya diserahkan kepada Nabi. Ini disebut dalam hadis nabawi. Makna dari Allah ilhamkan ke dalam hati Rasulullah, Rasul menyampaikannya dengan lafaz Rasul sendiri. Dan ini merupakan ciri Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau bisa bicara masalah agama, Nabi kalau berbicara secara umum pun tidak pernah berdasarkan hawa nafsu. Nabi senantiasa berbicara sesuai dengan wahyu dari Allah. Maka inilah dua hadis qudsi, makna lafaz dari Allah langsung, hadisun nabawi, makna dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ciri orang bertakwa beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Baik hadis yang qudsi maupun hadis yang nabawi, selagi itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahih, maka wajib diimani dan wajib diamalkan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa hikmahnya? Di samping Allah turunkan Al-Quran, Allah juga turunkan hadis. Banyak hikmahnya, banyak tujuannya. Dan di antara tujuan yang paling penting, tujuan yang paling urgen, mengapa Allah juga menurunkan hadis sebagai penjelas makna dari Al-Quran, tambahan makna, penjelasan, syarah dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada wahai Muhammad az-dzikra. Az-dzikra yaitu hadis. Dalam ayat ini az-dzikra artinya hadis. Az-dzikra dalam Al-Quran terkadang bermakna Al-Quran, terkadang bermakna hadis. Kami turunkan bersama Al-Quran az-dzikra yaitu hadis. Apa tujuannya? Litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Agar hadis ini akan menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun. Dan agar mereka mau berfikir, mau merenung. Kita lihat contoh kecilnya adalah seperti perintah-perintah ibadah. Aqimus shalah, ya, dirikanlah salat. Tapi apa saja syarat sah salat? Apa saja pembatal salat? Apa saja gerakan salatnya? Berapa jumlah salat dalam sehari semalam? Masing-masing salatnya berapa rakaat? Itu tidak ada dalam Al-Quran. Waqimus shalah, dirikanlah salat. Tapi caranya, bacaannya, gerakannya, hal-hal seputar salat sunnah itu tidak ada di Al-Quran. Harus kita melihat kepada hadis Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak mungkin hanya dalam Al-Quran saja. Pasti harus membutuhkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitupun dengan zakat terdapat perintahnya, wa atuz zakat, ya, tunaikanlah zakat. Namun apa saja jenis zakatnya? Masing-masing zakat itu berapa haulnya, berapa nisabnya, kepada siapa saja diberikan, ya, jenis harta apa saja yang dizakatkan, perkara-perkara wasiat, perkara-perkara sedekah, perkara infak, perkara wakaf dan lain sebagainya. Tidak ada dalam Al-Quran. Perintahnya ada secara umum, tunaikanlah zakat, infakkanlah harta kamu jalan Allah. Namun detailnya kita butuh melihat dan belajar kepada hadis Rasulullah SAW. Perintah puasa, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang masuk Ramadan maka wajib berpuasa. Namun bagaimana tata cara puasanya, pembatal-pembatal puasanya, apa saja puasa yang wajib,
puasa yang sunnah dan berbagai macam yang terkait dengan puasa tidak ada dalam Al-Quran. Butuh kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Perintah haji terdapat dalam Al-Baqarah 196. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Namun bagaimana manasiknya? 8 Zulhijjah ngapain? 9 Zulhijjah apa manasiknya? Wukuf itu bagaimana? Mabit di Musdalifah itu bagaimana? Ya, melempar jumrah itu berapa kali? Berapa jumrah yang dilempar? Tawaf itu berapa? Sa'i itu berapa kali? Kemana sa'inya? Marwah ke Safa, Safa ke Marwah. Ya, tawaf qudum, tawaf ya, wada', hadiyu dan lain-lain sebagainya. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Terdapat penjelasannya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasikku sesuai dengan manasikku, kata Rasulullah SAW. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya, perintah-perintah lainnya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum terdapat dalam Al-Quran. Namun penjelasan detailnya kita butuh kepada penjelasan dari Rasulullah SAW yang telah Allah wahyukan, yang disebut dengan hadis, baik hadis qudsi maupun hadis nabawi. Maka Nabi SAW mewasiatkan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima dan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Apabila 2 perkara ini kamu amalkan, kamu tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah yang diwujudkan ma nusiba ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah adalah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan, berupa perbuatan dan persetujuan dari Rasulullah SAW. Dan juga Nabi seringkali memulai khutbahnya dengan kalimat khutbatul hajah. Di antara kalimatnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Itu adalah Al-Quran dan hadis. Orang bertakwa, mereka beriman dan berusaha mengamalkan kedua-dua ini. Tidak hanya Al-Quran kemudian dia meninggalkan hadis, atau tidak hanya hadis kemudian dia meninggalkan Al-Quran, namun kedua-duanya, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, dia imani, dia yakini, dia pelajari, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya Allah sebutkan ciri orang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang bertakwa juga beriman dengan yang diturunkan sebelum wahai Muhammad. Ini merupakan al-iman bil kitab, rukun iman yang ketiga. Beriman dengan kitab Allah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada masing-masing nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hadid Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist. Dan sungguh telah kami utus nabi dan rasul sebelum dengan bukti-bukti, dengan mukjizat, dan kami turunkan bersama mereka kitabnya masing-masing. Jangan sampai kita memahami kitab itu hanya 5. Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, ya, Injil kepada Nabi Isa, Suhuf Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, dan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Hukum asalnya
masing-masing nabi itu memiliki kitabnya masing-masing. Nabi Adam punya kitab, ya. Nabi Idris juga punya kitab. Nabi Nuh alaihissalam juga memiliki kitab. Setiap nabi dan rasul itu pada dasarnya memiliki kitabnya masing-masing. Karena nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW diutus kepada kaumnya. Masing-masing manusia, masing-masing etnis itu punya nabinya masing-masing. Dahulu seperti itu. Makanya masing-masing nabi datang diutus kepada kaumnya, membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda syariat antara umat dengan umat yang lainnya. Ya. Di antara contoh nabi yang satu zaman namun berbeda tempat adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Ya. Nabi Ibrahim di Babilonia, Nabi Lut di kaum Sadum. Ya. Satu zaman namun berbeda tempat, beda juga kitabnya, beda juga umatnya. Di antara contoh nabi yang sezaman namun berbeda tempat adalah Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Ya, Nabi Musa di Mesir, Nabi Syuaib di Madian. Kitabnya beda, umatnya berbeda. Kita harus yakin bahwasanya Allah bukan hanya menurunkan Al-Quran. Allah juga sudah menurunkan kitab-kitab sebelumnya kepada masing-masing nabi dan rasul. Namun tentu yang diamalkan, yang dikerjakan hanya Al-Quran. Karena dengan turunnya Al-Quran batallah seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Kita hanya sebatas mengimani dan meyakini ada kitab sebelum Al-Quran. Taurat itu ada meskipun sudah dipalsukan. Injil yang asli itu memang ada, namun sudah diubah-ubah. Zabur itu memang ada kepada Daud. Suhuf Ibrahim memang ada kepada Ibrahim. Memang kita harus yakini seluruh kitab-kitab samawi, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu memang ada kepada masing-masing utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan turunnya Al-Quran batallah seluruh kitab tersebut. Kita hanya wajib mengimani, mengamalkan Al-Quran. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah." Dan telah kami turunkan kepada wahai Muhammad sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi. Al-Quran sebagai muhaimin, sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Dan juga makna dari muhaimin, menghapuskan kitab yang sebelumnya. Dengan turunnya Al-Quran batallah seluruhnya, batallah Taurat, batallah Injil, batallah Zabur. Kewajiban manusia adalah mengikuti Al-Quran. Sebagaimana ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka batallah seluruh syariat-syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah kepada Bani Israel Yahudi Madinah, apa kata Rasulullah? Wahai orang-orang Yahudi, masuklah ke dalam Islam. Aku sudah diutus. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Jangankan kalian, seandainya Musa sekarang masih hidup, kewajibannya adalah masuk kepada Islam, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan syariatku. Apalagi kalian. Jadi orang Yahudi pada waktu itu mengingkari kenabian Rasulullah. Ketika Nabi baru datang ke Madinah, sebagian orang-orang Yahudi melihat ciri-ciri yang pas dalam diri Rasulullah SAW dalam kitab Taurat. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan kepada pendeta-pendeta mereka, wahai pendeta-pendeta Yahudi, bukankah ini Muhammad yang sudah Allah kabarkan dalam kitab kita, dalam kitab Taurat? Karena Allah sudah menjelaskan ciri-ciri Rasulullah secara gamblang dan jelas dalam kitab Taurat yang asli. Apa kata pendeta-pendeta Yahudi yang mereka sungguh-sungguh mengubah ayat-ayat Allah? Muhammadun nabiyyun mursal walakin laisa ilaina. Muhammad memang betul seorang nabi yang diutus, namun Muhammad tidak diutus kepada kita. Kita masih dengan Taurat, kita masih dengan ajaran Musa. Dengan ringannya orang-orang Yahudi mengatakan hal seperti itu. Padahal mereka sudah tahu kalau sudah diutus Nabi Muhammad, mereka harus meninggalkan syariat Nabi mereka, masuk kepada syariat Islam,
mengamalkan ajaran Rasulullah. Maka Nabi sangat marah pada waktu itu. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Jangankan kalian, Musa saja kalau masih hidup, maka dia wajib mengamalkan syariatku. Jadi itu. Wa ma unzila min qabli. Orang bertakwa juga meyakini kitab-kitab sebelumnya. Tapi yang diamalkan hanyalah Al-Quran. Karena Al-Quran kitab yang paling sempurna, kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya, dan kitab hanya satu-satunya yang wajib untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah jamin terjaga sampai datangnya hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan al-dzikra. Al-dzikra dalam ayat ini adalah Al-Quran. Ayat sebelumnya al-dzikra adalah hadis. Boleh jadi satu kalimat tapi memiliki beberapa makna dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang langsung akan menjaganya. Bagaimanapun manusia ingin mengubah Al-Quran, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang masanya, Allah akan mengangkat Al-Quran kembali kepada Allah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Iqra'ul Quran qabla an yurfa." Bacalah Al-Quran sebelum datang masanya Al-Quran diangkat oleh Allah. Maka para sahabat bertanya, apakah betul Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan benar. Al-Quran akan datang diangkat oleh Allah dalam satu malam saja. Diangkat dari hati manusia, diangkat dari pikiran manusia. Bahkan sekarang kita punya lembar Al-Quran, itu semua termasuk tulisannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia akan kembali kepada jahiliyah, manusia kembali kepada kesyirikan, dan tegaklah hari kiamat kepada orang-orang kafir saja. Orang beriman sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada pagi ini. Dua ciri berikutnya orang bertakwa: beriman kepada Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, serta juga meyakini kitab-kitab yang sebelumnya, namun yang diamalkan hanyalah Al-Quran Al-Karim, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Allah a'lam bishawab. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Jadi jangan coba Al-Quran bakal aurat itu. Tapi kalau ada masih ada puasa Nabi Daud yang dilaksanakan itu kan waktu Nabi Daud. Baik. Dalam ilmu usul fikih, ya, kita mempelajari Islam itu dari mana saja sumber hukumnya. Yang paling utama jelas Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah ijma', kesepakatan. Yang keempat adalah qiyas, ya, analogi yang diterima. Ini keempat sumber dalil dari agama Islam: Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Mengikut di belakangnya beberapa sumber-sumber hukum, di antaranya syar'u man qablana, syariat umat-umat terdahulu. Bagaimana konsepnya? Hukum asalnya syariat umat terdahulu itu bukan syariat kita, kecuali diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Umat-umat dahulu mereka punya syariat, punya tata cara ibadahnya masing-masing. Itu semuanya tidak kita amalkan. Tapi ada beberapa syariat yang tetap dianjurkan untuk diamalkan. Banyak contohnya seperti puasa Daud. Meskipun Nabi secara pribadi tidak pernah berpuasa Daud, Nabi tetap menganjurkan umatnya melakukan puasa Daud. Banyak contohnya seperti berkhitan. Khitan itu syariat Nabi Ibrahim. Memelihara jenggot, ya, memotong kumis itu syariat Nabi Ibrahim. Berhaji syariat Nabi Ibrahim, berkurban syariat Nabi Ibrahim, ya. Syariat umat terdahulu hukum asalnya tidak diamalkan dalam Islam sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya tetap dijaga. Manasik-manasik haji itu syariat Nabi Ibrahim, berkurban, puasa Daud, dan lain sebagainya, ya. Selagi itu ada
dalil yang menunjukkan boleh diamalkan, maka tetap diamalkan. Yang tidak ada, maka tidak diamalkan. Contoh syariat umat terdahulu, nanti kita akan pelajari di surah Al-Baqarah ayat 49 atau 50, ya. Ketika umat Musa menyembah patung, menyembah berhala, Allah perintahkan fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kepada Tuhanmu dan bunuhlah diri kalian. Orang berbuat syirik, kalau dia berbuat syirik ingin bertaubat kepada Allah, maka dia harus bunuh diri. Nanti ada penjelasan. Itu syariat Nabi Musa. Apakah berlaku di kita? Enggak. Ya, jadi syariat umat terdahulu itu memang ada, tidak sama sekali diamalkan dalam Islam kecuali ada keterangan yang sahih bahwa sudah tetap diamalkan, seperti manasik haji, berkurban, puasa Daud. Itu syariat umat terdahulu yang tetap diamalkan dalam Islam, namun sebagian besarnya itu sudah dihapuskan dan tidak diamalkan karena tidak ada keterangan untuk mengamalkannya. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau ibadah yang dikerjakan zaman Rasulullah kan katanya dilipat gandakan karena umat Rasulullah itu pendek. Iya, iya. Tapi zaman dulu itu kan ibadahnya tidak dilipat gandakan karena umurnya panjang kan. Jadi ini kalau Abdul mana kita puasa Nabi Daud apa puasa Senin Kemis kan berarti puasa Nabi Daud tidak dilipat gandakan pahalanya kan, itu ibadah. Iya. Seperti tadi, syariat umat terdahulu bisa diamalkan dalam Islam kalau memang diizinkan untuk diamalkan. Ketika syariat umat terdahulu diamalkan dalam Islam, maka dia menjadi syariat Islam. Dan dia pun juga mendapatkan lipat ganda pahala. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku Daud. Ya. Sehingga syariat tadi sudah dimasukkan ke dalam syariat Islam dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Meskipun asalnya syariat terdahulu, tapi karena tetap diamalkan dia menjadi syariat Islam dan akan terus diamalkan, pahalanya pun juga berlipat ganda. Ya, Allah a'lam. Iya. Jadi dalam hadis, hadis qudsi, semua orang lapar, kecuali aku beli rezeki. Nah, kan semua orang lapar. Ada orang yang lapar itu beli rezeki dari Allah, tapi dia korupsi, itu curang. Nah, terus apa itu juga termasuk izin Allah. Terus yang kedua, tadi Pak Ustadz mengatakan ada dalam agama Nabi Ibrahim orang pakai jilbab, pakai lain. Sekarang kan juga banyak aliran-aliran Pak Ustadz. Ada Salafi, ada Wahabi, dan lain-lain Pak Ustadz. Terus gimana gitu Pak Ustadz? Sementara saya ini nggak masuk apa-apa gitu ya. Bagaimana tentang itu Pak Ustadz? Iya. Baik. Yang pertama adalah rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi, perbaikilah cara kamu mencari rezeki. Ya. Sebenarnya orang-orang yang mengambil harta manusia dengan cara yang haram, berkorupsi, suap menyuap dan lain sebagainya, kalau dia mau bersabar, dia akan dapat harta yang sama tapi dengan cara yang halal. Ya. Jadi rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah, tinggal bagaimana cara menjemputnya. Ya. Sebenarnya kalau dia mau bersabar, tetap dia akan mendapatkan jumlah yang sama, tapi dengan cara yang lebih halal, cara yang lebih baik. Maka itu merupakan rezekinya. Karena rezeki itu adalah segala sesuatu yang membangun kehidupan, baik berupa kesehatan, baik berupa harta, baik berupa keluarga. Rezeki itu bukan hanya materi. Kullu ma yaqumu bihi hayatan nas. Rezeki itu adalah sesuatu yang membangun kehidupan manusia. Itu disebut dengan rezeki. Umur, kehidupan, kesehatan, keluarga, harta benda, itu semua disebut dengan rezeki. Ya, dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki berupa iman, rezeki berupa Islam, rezeki berupa ilmu. Terkait harta tadi, ya, orang-orang yang mengambil harta dengan cara yang haram, seandainya dia mau memperbaiki cara mendapatkannya, dia akan mendapatkan yang sama, tapi dengan cara yang lebih baik. Maka rezeki itu sudah ada takarannya dari Allah, tinggal bagaimana cara menjemputnya, cara mengambilnya, ya, cara mencarinya. Itu yang perlu kita perbaiki. Yang kedua, ya, bagaimana dengan aliran seperti yang disebutkan tadi, ya, itu
Salafi atau Wahabi dan lain sebagainya. Maka yang pertama terkait dengan Salafi, ya, itu bukan aliran. Pernah di sebuah masa ketika itu sudah sangat banyak umat Islam itu terpecah belah, ya, menganut berbagai macam aliran yang muncul, terutama pada waktu itu muncul aliran ya Mu'tazilah, ya Qadariyah, Jabariyah. Maka para ulama pada waktu itu berijtihad agar manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang benar, maka dibuatlah semacam metodologi bagaimana manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang disebut dengan Salafi. Salafi itu pendahulu, bagaimana dia beragama sesuai dengan pendahulunya dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun di zaman sekarang yang paling penting adalah bagaimana isinya, karena semakin banyak orang yang menamakan dirinya sebagai Salafi dan lain sebagainya. Bagaimana dia betul-betul mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi itu merupakan ijtihad ulama di zaman dahulu ketika telah banyak muncul kesesatan, banyak orang-orang yang membuat ajaran-ajaran yang baru, maka mereka para ulama tersebut bersepakat, ya, untuk membuat sebuah, ya, metodologi yang itu sudah ada juga sebenarnya, namun manusia sudah kadung terjatuh dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka dibuatlah seperti itu agar mereka mau mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, istilah Wahabi. Wahabi itu ada dua penamaan dalam sejarah perkembangan Islam. Yang pertama, Wahabi yang dinisbatkan kepada Abdullah Al-Wahhab bin Rustum. Yang kedua, Wahabi yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, Wahabi yang dinisbatkan kepada Wahhab bin Rustum. Ini muncul di Maghrib, di negara Maroko, di awal-awal abad kedua atau abad ketiga Hijriah, yang dia beraliran Khawarij, terorisme, ya, yang dia suka membunuh, dia suka melakukan teror. Ini Wahabi yang pertama. Itu sudah dimusnahkan dahulu. Mereka sudah dihukum, mereka sudah dieksekusi. Mereka beraliran ekstrim, muncul di daerah Maroko pada awal-awal Hijriah, ya. Abdul Wahhab bin Rustum, ya, ini adalah tokoh Khawarij. Yang kedua, istilah Wahabi muncul dengan juga salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak pernah menamakannya dengan dirinya sebagai Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari daerah Dir'iyah, daerah Najd, Riyadh sekarang, yang pada waktu itu orang-orang Arab kembali seperti orang jahiliyah. Mereka beribadah ke kuburan, mereka melakukan kemaksiatan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berusaha mentajdid, memperbarui umat, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada jalan yang terang benderang. Namun musuh-musuh yang tidak suka dengan Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan gelar kepada Syekh ini dengan gelar Wahabi. Ini Muhammad bin Abdul Wahhab ini membuat gerakan baru dengan gerakan Wahabi. Padahal dia tidak pernah membuat gerakan. Dia hanya ingin kembali memurnikan ajaran Islam kembali seperti semula agar manusia meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan amalan-amalan yang tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW. Namun namanya orang yang tidak suka, maka menfitnahnya. Mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini membuat aliran baru, membuat ajaran baru, membuat tarekat baru dengan nama Wahabi. Padahal ada seperti itu. Jadi tergantung Wahabi yang mana yang dimaksud. Kalau Wahabi yang pertama itu sudah lewat jauh, itu orang tokoh Khawarij yang suka membunuh kaum muslimin, melakukan terorisme. Abdul Wahhab bin Rustum di Maroko. Yang kedua adalah istilah Wahabi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ini merupakan tuduhan semata, fitnah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang pada waktu itu berupaya menegakkan kembali Islam, menegakkan kembali Al-Quran dan Sunnah ketika manusia sudah sangat jauh dari Allah, jauh dari petunjuk Rasulullah SAW. Namun yang tidak suka dengan dakwah Syekh ini mentuduh beliau dengan nama Wahabi, seolah-olah dia sama dengan Wahabi yang sebelumnya yang di Maroko tersebut. Maka penamaan itu masing-masing ada istilah, masing-masing ada sejarah. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah thalabul ilmi,
menuntut ilmu kepada ahlinya, mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, serta terus memohon hidayah kepada Allah, karena hidayah petunjuk berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanyalah kepada ahli ilmu dan berusaha mengamalkan apa saja yang sudah kita tuntut ilmu tersebut. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari diri saya sendiri dan dari syaitan yang terkutuk, mohon dimaafkan. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi soal tentang kajian tafsir Masjid Darul Jannah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.